み出したくて輝きたくて Ayo, kenapa lihat sinyal, lihat jaringan? Emang gimmick opening kali ini kayak gini? I said I'll never lose my way. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Tidak Pernah Lulus. Di video kali ini gue bakal bahas Ultraman Arc, tapi dari balik layar. Bukan ngebahas Ultraman Arc-nya secara ceritanya ya, tapi kondisi-kondisi di balik layar dari seriesnya ataupun movie-nya. Beberapa mungkin ada yang udah pernah gue bahas, tapi di sini gue bahas lagi karena ya itu menarik. Ya udah langsung aja, ini dia 7 fakta menarik Ultraman Arc dari balik layar. Yang pertama gue bahas soal keputusan dari Sugimoto yang membuat Ultraman Arc seperti dulu lagi, yang dimana format seriesnya jadi episodik. Sebelumnya udah pernah gue bahas di video terpisah, jadi di sini gue singgung sedikit aja. Intinya gue agak kurang suka sih sama keputusan ini, karena katanya episodik seperti dulu udah dari Blazer. Tapi Blazer itu menurut gue bagus, yang dimana masih berkelanjutan gitu ceritanya. Meskipun ya episodik, seri-seri sebelumnya juga episodik ya, tapi Blazer sama Arc ini nggak menekankan konflik utamanya. Cuma bedanya kalau Blazer itu semakin diikuti makin jelas ceritanya ke arah mana. Episodenya masing-masing tapi masih nyambung. Dengan kata lain fillernya sedikit. Jadi canonnya tuh nggak cuma tentang konflik utama aja. Sedangkan untuk Arc canonnya konflik utama aja. Paling 2 episode debut formnya doang tuh yang episode canon bukan konflik utama. Nah ini menurut gua sih nggak banget ya. Series sekarang itu cuma 25 episode. Mau nikmatin filler-fillernya yang nggak dapet, mau nikmatin konflik utamanya juga nggak dapet. Arc ini terlalu dangkal konflik utamanya. Alasan-alasan yang bilang ya kan untuk anak-anak, gak harus semua episode nyambung. Iya ada benernya, tapi cerita Arc juga banyak yang berat, malah jadi kontradiksi tuh. Gak fokus kontinuitas karena untuk anak-anak, tapi ceritanya malah berat gak untuk anak-anak. Ya itu aja sih yang perlu gue bilang ya. Selanjutnya yang kedua ya, tentang form-formnya Ultraman Arc nih, yang dimana form-form berbasis luar angkasanya Arc ternyata usulan dari Bandai. Sugimoto sendiri sebenarnya pengen buatin form yang berbasis hewan atau malah kendaraan. Kalau kendaraan itu ya jadi mirip-mirip kayak Gridman lah. Dan kalau misalnya ini terrealisasi, bisa dibayangkan kayak Decker waktu itu yang dia diselamatkan sama Guts Hawk. Ya bakal kayak gitu nanti formnya Ultraman Arc. Cuma ya Bandai di sini enggak setuju ya, dan nyuruh Sugimoto pakai form berbasis luar angkasa aja. Menurut gua nggak ada yang perlu disayangkan sih, karena form-formnya Arc yang sekarang itu juga udah menarik. Untuk konsep yang kayak dibilang Sugimoto ini mungkin bisa direalisasikan di seri-seri selanjutnya. Nggak Omega lah ya, jangan. Jujur aja kalau 3 tahun berturut-turut pakai armor gue bosen sih. Terus fakta tentang form ini lagi, ternyata Sugimoto itu kurang suka ya sama tipe-tipe ganti form yang pakai kekuatan dan kecepatan, kayak misalnya form Ultraman Trigger. Makanya di sini form Solis dan Luna dibuatin sebuah konsep baru. Munculnya cuma kalau Arc lagi lemah aja. Ya nggak tau lah alasan kenapa dia kurang suka, tapi dengan ketidaksukaannya itu malah jadi sebuah konsep baru yang menurut gua sih cukup menarik. Selanjutnya tentang casting nih, ada fakta menarik dari Yuma dan Shuichido. Aktornya Yuma emang dipilih langsung ya, jadi sebenarnya aktornya Yuma ini nggak kepikiran main di Ultra Series, emang ditunjuk langsung aja dia. Dan aktornya Shuichido inilah yang sebenarnya tertarik jadi Yuma, tapi karena aktor untuk Yuma udah ditunjuk, ya nggak jadi dong. Dia kepilihnya jadi karakter Shuichido, dan yang membuat dia terkejut ternyata dia berkesempatan juga jadi Ultraman, meskipun versi kegelapannya ya itu dia Guile Arc. Gue malah keinget sama Ultraman Arc, aktornya Juggler itu pengen jadi Guy, tapi malah dapat karakter Juggler, dan dia juga punya kekuatan gelapnya Ultraman Arc, bukan Ultraman tapi masih versi gelapnya juga. Dan ya di Ultraman Arc kejadian lagi, aktor yang pengen jadi Ultraman malah nggak kesampaian, plot twistnya dia malah jadi versi gelapnya. Next kita bahas tentang fakta kaiju di Ultraman Arc. Di series ini terbilang cukup banyak kaiju yang imut-imut. Ini juga udah pernah gua bahas tapi nggak lengkap. Alasannya tuh karena eksperimen untuk mata. Apa hubungannya sama mata? Desain-desain kaiju yang sangar, kalau misalnya matanya dibuat bergerak itu malah kurang sangarnya. Jadi kenapa nggak sekalian aja? Kaijunya dibuat imut dan jadi bisa bebas tuh gerakin matanya. Jadi itu maksudnya eksperimen tentang mata ya. Dari pemahaman gua sih kayak gitu. Kalau misalnya gua salah paham, ya silakan aja dikoreksi. Selanjutnya fakta tentang kaiju, tepatnya kaiju yang muncul di movie. Ini ada kaiju anjing nih. Apa fakta menariknya? Ya mungkin kalian udah bisa nebak kalau kaiju ini terinspirasi dari anjing peliharaannya Sugimoto. Jelas kan, kalian udah bisa nebak sebenarnya. Dan bukan sesuatu yang baru kalau sutradara ini terus-terusan masukin anjingnya ke Ultra Series. Jadi sesuatu yang sangat-sangat menarik karena dilakukan dengan konsisten. Sebelumnya cuma muncul dari gambar, video, sekarang jadi kaiju tuh. Emang secinta itu dia sama anjingnya.
Selanjutnya gue akan bahas dari movie ya ini. Awalnya Sugimoto itu pengen ngebuat movie-nya Ultraman Arc sebagai prequel dari seriesnya. Jadi mirip kayak Ultraman Cosmos First Contact ataupun Ultraman The Next. Kalau ini direalisasikan berarti kita nggak lihat cerita episode 3 di series. Episode 3 itu kan asal-usul Yuma jadi Ultraman ya. Tepatnya jadi Human Host Ultraman Arc. Ya kita nggak akan lihat cerita itu di episode 3, tapi justru di movie-nya. Sebenarnya cukup menarik, tapi Sugimoto membatalkan ini karena kalau prequel jadinya form-form Arc nggak muncul tuh. Nah inilah yang nggak diinginkan sama Sugimoto. Dan menurut gue ini keputusan yang cukup bijak. Kayak dulu lihat movie-nya Decker, aneh aja gitu. Ya itu dinas emang secara teknis formnya Decker ya, tapi kan nggak ceng form di situ. Makanya menurut gue ini keputusan yang cukup bijak. Bukan cuma nggak ada form aja sih, kita juga nggak bisa lihat Guild A kalau ceritanya prequel. Dan terakhir fakta di balik layarnya. Masih dari movie, kalau kalian udah nonton movie-nya mungkin sadar lah kalau movie ini terasa seperti 3 episode yang ditumpuk. Dan faktanya, format movie ini emang 3 episode yang ditumpuk. Format ini diusulkan sama produsernya, dan Sugimoto merealisasikannya. Mungkin ada yang kurang suka sama format seperti ini, termasuk gua juga sebenarnya. Karena dulu waktu review Shin Ultraman, salah satu yang gua kritik karena movie-nya itu terasa seperti episode-episode yang ditumpuk. Tapi kenapa waktu kemarin gua nggak protes? Alasannya simpel, karena ya bagus saja. Ditambah lagi movie-movie sebelumnya, tepatnya Decker sama Blazer, itu cerita maupun pertarungannya biasa-biasa aja. Kayak nggak nonton movie, cuma sekedar nonton episode tambahan gitu rasanya. Jadi ketika arc yang formatnya justru kayak episode, tapi karena bagus malah nggak berasa. Justru lebih enjoy nontonnya. Ya ini jadi terbalik gitu. Movie yang emang beneran format movie nggak berasa movie, arc yang emang movie episode malah berasa movie. Gue emang suka-suka aja sama movie ini. Pertarungannya tuh sih intens gitu. Ini yang nggak gue lihat ketika nonton Decker sama Blazer. Ya mungkin kekurangan karena terlalu intens, jadi musuhnya tuh kalah biasa-biasa aja gitu. Itu termasuk kekurangan sih. Tapi untuk bagian format 3 episode itu nggak gue kritik. Jadi kayaknya di sini tergantung bagus atau enggaknya lah ceritanya. Kalau bagus memuaskan nggak jadi masalah. Tapi kalau ada yang kurang gitu kayak Shin Ultraman, justru malah dikritik. Itu pendapat gue pribadi ya. Nah, jadi itu dia pembahasan kita kali ini. 7 fakta di balik layar Ultraman Arc, entah dari seriesnya ataupun movie-nya. Ya, udah segini aja lah video kali ini ya. Gua mau tahu pendapat kalian nih. Yang mana menurut kalian harusnya dimasukkan ke series atau movie-nya? Atau yang seharusnya tidak direalisasikan? Komentar aja di bawah, gua mau tahu pendapat kalian. Oke, kita close saja videonya seperti biasa. Terima kasih telah menonton and see you next time.